Halo sahabat digital, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan ya peta jalan atau white paper dari Swepon airdrop ini ya, agar kalian tahu mau kemana, apa atau arah tujuan dari proyek ini. Oke, Swepon atau penambangan cek dan stablecoin seluler dengan USDS dolar versi 1.0. Swepon adalah bursa terpusat cek yang mengutamakan perangkat seluler dan dirancang untuk memperdagangkan 6 mata uang kripto utama: Bitcoin atau BTC, Ethereum, Ripple, Solana, Tether, dan Binance Coin atau BNB, yang semuanya dipasangkan dengan stablecoin asli USDS. Pengguna dapat menambang USDS dengan tarif default 1 USD per jam dan meningkatkan tarif tersebut melalui referensi seiring transisi platform dari distribusi berbasis penambangan keberlanjutan berbasis staking. Swepon memperkenalkan model hibrida Proof of Work atau POW dan Proof of Stake atau POS untuk ekonomi stablecoin aslinya. Pertama, ikhtisar fitur pertukaran seluler, pasangan perdagangan USDS 24/7, dompet kirim, terima dan pelacakan portofolio, penambangan, hasilkan USDS dengan 1 USDS per jam plus peningkatan referensi ya. Explore, melihat transaksi sebelumnya, masuk, autentikasi Google. Kedua, pembuatan dan autentikasi akun. Swepon menggunakan Google Auth untuk pendaftaran atau login. Setelah login, informasi berikut akan diambil: alamat email, nama tampilan Google, foto profil. Ketiga, mekanisme penambangan. Untuk mekanisme penambangannya 3.1 tingkat gagal bayar. Pengguna memperoleh 1 USDS per jam setelah mengaktifkan penambangan. Ya guys, jadi kita itu mendapatkan atau memperoleh 1 USDS per jam setelah mengaktifkan tombol main atau menambang ya. 3.2 bonus referensi. Setiap referensi yang kita referensikan atau misalkan mendaftarkan orang gitu kan ya. Nah, kita itu dapat 1 USDS per jam. Tidak ada batasan maksimum untuk referensi. Jadi sebanyak mungkin ya guys. 3.3 transaksi ke staking. Penambangan akan ditutup saat peluncuran mainnet. Penambangan akan ditutup saat peluncuran mainnet 01/09/2025. Wah, berarti cepat nih ini ya, sekitaran 1 Agustus 2025 setelah tanggal ini. Setelah tanggal ini, penambangan USDS akan dinonaktifkan secara permanen. Pengguna dapat mempertaruhkan USDS dengan tarif fleksibel 13,43% APY. Hanya post staking yang akan tersedia untuk hadiah USDS di masa mendatang. 4. Antarmuka dompet. Lihat saldo dalam USDS. BTC, ETH, XRP, Solana, BNB, USDT. Kirim dan terima kripto ke akun internal Swepon. Penarikan ke dompet eksternal tersedia saat peluncuran mainnet. 5. Tokenomics USDS. USDS adalah stablecoin yang dipatok dolar 1/1 yang didukung oleh cadangan likuiditas di luar rantai, staking pengguna, dan penggunaan ekosistem internal. 5.1 Model pasokan. Model pasokan awal yang dapat dicetak dinamis melalui penambangan hingga 1 Agustus 2025 guys ya. Wah, ini cepat sekali guys. Ini beberapa bulan kita kerjanya nih. Pasokan
tetap pasca mainnet ditentukan oleh jumlah yang ditambang plus dikumpulkan likuiditas staking. Jadi pasokan tetap pasca mainnet itu ditentukan oleh jumlah yang ditambang seperti CTC kemarin ya. Seperti airdrop CTC kemarin kan itu suplainya 1 miliar, cuma yang tertambang itu 100 lainnya ya 120 juta gitu kan. Ya, ini tergantung nanti habis tanggal 1 Agustus 2025 itu total yang ditambang itu berapa. Mungkin seperti itu. Hadiah staking 13,43% APY dari Brankas staking dan biaya. 5.2 penggunaan semua pasangan perdagangan Swapon didenominasi dalam USDS. Pembelian di masa mendatang melalui Swapon Pay akan menggunakan USDS. Wah, mantap. USDS diperlukan untuk berpartisipasi dalam donasi Launchpad dan amal. Mantap ya. 5.3 mekanisme pasar. Mekanisme pasak meskipun saat ini berada di luar jaringan dan tidak dapat ditukar dengan mata uang fiat, USDS menggunakan patokan lunak yang dipertahankan oleh likuiditas aplikasi, penguncian staking dan permintaan berbasis utilitas. Audit stablecoin di masa mendatang direncanakan pada tahun 2026. Fitur mendatang, dashboard staking untuk USDS 13,43% APY. Launchpad, investasikan token baru dengan USDS. Amal, donasikan USDS secara transparan. Nah, untuk perdagangan berjangka, manfaatkan token untuk perdagangan pendek atau panjang. Ya, seperti scalpingan lah guys ya. Dimana harga naik kita sell, dimana harga turun kita buy. Oke. Swapon Pay. Nah, ini fitur Swapon Pay ini akan hadir nanti ya. Itu untuk beli aset dunia nyata menggunakan USDS. Wah, mantap seperti ini kayaknya. Seperti apa namanya itu teh? Ya, seperti Shopee lah dan sebagainya gitu, kurang lebih. Nah, untuk peta jalan 7 itu peta jalan Q3 2025 penambangan ditutup, peluncuran mainnet, penarikan dibuka. Nah, Q3 2025 itu jatuh tanggal 1 Agustus 2025, penambangan ditutup. Jadi penambangan terakhir itu 1 Agustus ya 2025 peluncuran mainnet dan penarikan dibuka. Wah, mantap cepat nih. Q4 2025 peluncuran staking future launchpad. Nah, nanti di Q4 2025 nanti peluncuran staking future dan launchpad. Nanti kita bisa menstakingkan koin USDS kita ya. Nanti juga ada trading future dan launchpad gitu kan. Wah, mantap ini guys. Q1 2026 mulai Swapon Pay dan integrasi dunia nyata. Nah, nanti di Q1 2026 untuk tanggal dan bulannya nanti menyusul mungkin ya. Nah, kita itu mulai masuk ke Swapon Pay dan integrasi dunia nyata. Jadi kita bisa beli barang dan jasa itu dengan USDS seperti itu. 8. Penjelajah. Pengguna dapat meninjau transaksi historis, saldo, dan aktivitas rujukan melalui penjelajah dalam aplikasi. Kebijakan privasi Swapon tanggal efektif 20 Juli 2025. Status web https://2.2/swapon.org. Pertama, data yang dikumpulkan itu alamat email, nama tampilan, foto profil Google. Kedua, tujuan buat akun pengguna, tampilkan profil pribadi di aplikasi, hubungkan transaksi dan saldo. 3. Pihak ketiga, Swapon tidak menjual atau membagikan data Anda dengan pengiklan atau layanan pihak ketiga. Nah, ini jadi kalian yang baru masuk ke dunia airdrop ya atau pemula itu kebanyakan takut ya guys kalau disuruh dimintai KTP, nik dan sebagainya, apalagi selfie. Nah, ini di sini dijelaskan ya. Swapon tidak menjual atau membagikan data Anda dengan pengiklan atau layanan pihak ketiga. Jadi aman ya, guys. Untuk 4, penyimpanan. Semua data disimpan dengan aman di Firebase dan basis data Firestore yang terenkripsi. Wah, mantap nih, canggih, guys.
Nah, 5. Penapian keamanan. Tidak ada sistem daring yang 100% aman. Pengguna menerima risiko saat menggunakan aplikasi. Ya, seperti kita intinya jangan asal-asal klik link ya guys, seperti link phishing, nanti bisa akun kita dibobol atau dihack ya. Intinya seperti itu. Kita harus bisa mengenali ya bagaimana dan seperti apa itu link phishing yang bisa membobol akun kita ya guys. Intinya jangan asal klik link ya. Nah, keenam, anak-anak. Swipe phone tidak ditujukan untuk pengguna di bawah usia 13 tahun. Nah, ini jadi ketentuan pengguna swipe phone ini tidak ditunjukkan atau tidak diperbolehkan anak di bawah usia 13 tahun itu menjalankan atau memaining aplikasi atau airdrop swipe phone ini ya. Gitu guys. Jadi biasanya di umur 18 tahun ke atas gitu ya. Punya KTP lah. Nah, 7. Perubahan kebijakan. Setiap perubahan pada kebijakan ini akan diposting secara publik di Swepon ORG itu kan. Jadi kita harus ikuti jangan maksudnya ya, jangan terbawa berita-berita hoax ya, seperti berita yang tidak bertanggung jawab. Kita hanya mempercayai atau melihat di swepon.org ini gitu kan. Nah, syarat penggunaan swepon, tanggal efektif 20 Juli 2025, pertama kelayakan, Anda berusia 13 tahun lebih. Nah ini 13 tahun lebih untuk menggunakan swepon. Jadi umur 14 tahun ke atas itu boleh guys. Nah, 2. Penapian. Swepon saat ini beroperasi sebagai cek, beta atau testnet. Semua token termasuk USDS merupakan representasi option dan tidak menjamin nilai fiat hingga persetujuan regulasi dan dukungan dunia nyata dikonfirmasi. 3. Perilaku pengguna dilarang melakukan penyalahgunaan botting atau spamming. Tidak ada rujukan palsu. Tidak ada penggunaan aplikasi secara ilegal. Atau 4. Penghentian akun dapat dinonaktifkan jika terdeteksi menyalahgunakan atau penipuan. Nah, ketat sekali nih guys ya. 5. Penggunaan token. Semua token tidak dapat ditukarkan dengan mata uang fiat hingga persetujuan mainnet. Swepon berhak menyesuaikan saldo jika terjadi bug sistem atau penyalahgunaan. Jadi semua token ini belum bisa ditukarkan dengan mata uang fiat ya guys. Nunggu hingga persetujuan mainnet. Itu kan, itu rencananya kan 1 Agustus 2025 itu terakhir mining, launchpad dan mainnet ya. 6. Tanggung jawab. Swepon tidak bertanggung jawab atas hilangnya saldo, kesalahan penambangan, bug rujukan atau gangguan staking selama beta atau testnet. Intinya kita harus ingat atau kita simpan data login seperti password kan, password email dan sebagainya itu kita harus simpan di tempat yang aman ya guys. Nah, 7. Hukum. Swepon berbasis di lingkungan digital yang netral yurisdiksi dan saat ini tidak menawarkan layanan keuangan berlisensi. Jadi intinya kalau kita diminta uang atau disuruh disuruh transfer mengatasnamakan Swepon ini ya jangan ya guys. Oke, seperti itu guys penjelasan dari white paper atau peta jalan dari Swepon airdrop ini ya guys. Bagi kalian yang kurang memahami boleh komen-komen di komentar dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube ini. Oke, wassalamualaikum, sampurasun.